Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembahasan geografi yaitu bab litosfer. Kalau kemarin kita udah belajar sedikit apa sih itu litosfer, terus lapisan bumi itu ada apa aja, dan batuan penyusun bumi itu ada apa aja. Kemarin kan kita udah bahas ada batuan beku, ada batuan sedimen, dan ada batuan metamorf. Nah, ketiga batuan itu merupakan tiga batuan utama penyusun litosfer. Nah, sekarang kita masuk ke tenaga pembentuk litosfer. Ada apa aja ya tenaga pembentuk litosfer itu? Yang pertama, ada tenaga endogen. Jadi, untuk tenaga pembentuk litosfer itu ada dua jenis. Ada tenaga endogen dan tenaga eksogen. Kalau tenaga endogen itu tenaganya berasal dari permukaan bumi, dari dalam bumi. Jadi kalau misalkan kita merasakan gempa, terus kita merasakan letusan gunung api dan sebagainya, nah itu terjadi akibat adanya tenaga endogen atau tenaga-tenaga yang berasal dari dalam bumi. Jadi kita itu nggak lihat gitu, nggak lihat si tenaga itunya bekerjanya seperti apa karena ada di dalam bumi. Untuk tenaga endogen ini dibagi menjadi tiga, ada tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Nah, untuk tenaga eksogen itu tenaga yang berasal dari luar bumi. Jadi kalau untuk tenaga eksogen ini kita lihat wujud tenaganya apa, karena ada di atas permukaan atau di luar permukaan bumi. Apa aja kayak pelapukan, seperti misalnya kayu yang lapuk, kita bisa lihat ya wujud kayunya seperti apa. Hal yang membuat kayu itu jadi lapuk itu karena apa? Kita lihat bisa karena air, bisa karena rayap dan sebagainya. Kita lihat wujudnya. Terus ada erosi, ada mass wasting, dan ada sedimentasi. Nah, ini merupakan tenaga-tenaga yang berasal dari luar bumi atau dari permukaan bumi. Jadi kita melihat kalau tadi endogen dari dalam permukaan bumi. Jadi kita nggak lihat wujud tenaganya itu seperti apa gitu. Tahu-tahu ada gempa aja. Tahu-tahu gunung itu meletus. Nah, seperti itu. Tapi untuk saat ini kita fokus ke tenaga eksogennya dulu atau tenaga yang berasal dari dalam bumi. Nah, proses tenaga endogen ada pengaruhnya untuk kehidupan sehari-hari. Tadi seperti yang sudah kita jelaskan, kalau tenaga endogen itu dibagi menjadi tiga. Ada tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Untuk saat ini kita fokus di tektonisme. Nah, untuk tenaga endogen dan tektonisme terdiri dari dua. Ada epirogenetik dan orogenetik. Apa ya bedanya epirogenetik dan orogenetik? Nah, yang pertama epirogenetik, yaitu pergeseran kerak bumi yang relatif lambat dan berlangsung lama. Dan wilayah yang bergesernya itu luas gitu. Jadi kerak buminya itu bergesernya lambat, terus jangka waktu bergesernya lama dan daerahnya luas. Contohnya apa? Seperti pembentukan pulau-pulau atau berpisahnya benua. Kan dahulu seperti yang sudah kita pernah pelajari di semester 1, kalau pulau-pulau yang ada di muka bumi ini bersatu yang disebut dengan Pangea. Lambat laun berpisah dan seperti yang saat ini kita tahu ada pulau Sumatera, pulau Kalimantan, ada Indonesia, ada negara Indonesia, ada benua Asia, ada benua Amerika, itu semuanya terpisah gitu. Nah, itu semua disebabkan karena ini epirogenetik, karena tenaga endogen tektonisme epirogenetik. Jadi pergeseran bumi yang relatif lambat, berlangsungnya lama dan daerahnya luas gitu. Jadi contohnya salah satunya adalah pembentukan pulau. Seperti itu karena berpisahnya pulau-pulau itu lama gitu, nggak butuh berjutaan tahun lamanya untuk terbentuk sebagai seperti pulau yang kita tahu saat ini. Dan setiap tahunnya pun pulau-pulau tersebut bergeser gitu karena tadi adanya tenaga dari dalam bumi yang terus berputar. Nah, untuk gerakan epirogenetik dibagi menjadi dua. Ada epirogenetik positif dan ada epirogenetik negatif. Untuk epirogenetik positif yaitu turunnya daratan. Jadi yang awalnya daratannya itu dia naik, karena adanya epirogenetik ini, jadi si daratannya jadi hilang. Malah laut yang naik. Nah, jadi si pulaunya itu hilang, jadi lautnya naik. Nah, ini karena epirogenetik positif. Sedangkan epirogenetik negatif yaitu kebalikannya. Yang tadinya nggak ada daratan, nggak ada pulau, tiba-tiba ada naik gitu si daratannya. Seperti itu. Terus yang kedua orogenetik.
Nah, kalau orogenetik kebalikannya dari epirogenetik. Kalau tadi epirogenetik itu dia pergeseran kerak bumi dalam wilayah yang luas, cakupannya lama dan lambat gitu ya. Kalau orogenesis ini daerah yang bergesernya atau bergeraknya itu sempit sedikit dan waktunya juga singkat. Tuh, lebih waktunya relatif singkat dibandingkan epirogenesis atau epirogenetik yang tadi kita udah bahas. Nah, hasilnya apa sih yang ditimbulkan dari orogenetik ini? Hasilnya adalah lipatan dan patahan. Seperti itu. Ini lipatan, ini patahan. Atasnya dari lipatan disebut antiklinal, bawahnya dari lipatan disebut sinklinal. Sedangkan patahan, atasnya itu disebut horst, sedangkan yang ke bawah itu graben. Seperti itu. Kita nih proses lipatan. Suatu bentuk kulit bumi berbentuk lipatan gelombang ya. Lipatan salah satu bentuk lipatan tuh kayak gini. Terjadi karena adanya tenaga endogen yang arahnya mendatar dari dua arah berlawanan sehingga lapisan-lapisan batuan di sekitarnya seperti menjadi melengkung gitu. Nah, awalnya itu tadinya kayak gini karena ada tenaga yang dari arah berlawanan, makanya awalnya biasa datar karena ada tenaga dari arah berlawanan. Nah, jadinya kayak gini melipat. Nah, bagian atas lipatannya disebut antiklinal, bagian bawahnya disebut sinklinal. Lalu patahan. Patahan atau sesar. Bentuk alam ini terjadi karena adanya proses pematahan atau fault proses pada lapisan kulit bumi. Prosesnya terjadi sangat cepat sehingga lapisan-lapisan yang terkena tekanan tidak sempat lagi melipat, melainkan timbul retakan dan patahan. Bentuk patahan dibedakan berdasarkan arah dan kekuatan tenaga. Nah ini patahan. Ada dextral kalau si arah tenaganya itu dari kiri ke kanan. Ada sinistral kalau patahan itu arahnya vertikal gitu ya. Ada, udah kayaknya ini aja. Di sini di contohnya. Oh ini flexur aja salah satu contohnya. Seperti itu, ini untuk contoh patahan. Nah, untuk contoh lipatan, tadi ini ada lipatan open, ada lipatan asymmetrical, ada overtune, miring menggantung itu, ada recumbent, dan ada isoclinal. Ini contoh-contoh dari lipatan. Nah, untuk lipatan patahan ini dia salah satu contoh dari orogenetik. Sedangkan epirogenetik yang tadi itu salah satu contohnya adalah pembentukan benua. Sudah, terima kasih untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.